kita telah menyepakati beberapa hal-hal penting yang intinya adalah kita ingin meningkatkan dan mempererat hubungan antara Indonesia dan Mesir yang pernah sangat dekat dulu, karena Mesir memiliki tempat yang khusus di hati kita, tempat bersejarah, yaitu Mesir merupakan negara yang pertama mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Tanpa ragu-ragu, tanpa berpikir, begitu kita proklamasikan kemerdekaan kita, Mesir negara yang pertama mengakui kita, dan akhirnya beberapa negara lain yang ikut mengakui kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Pada Rabu, 18 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan yang menggugah semangat dengan ribuan mahasiswa asal Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Acara yang berlangsung di Al-Azhar Convention Center ini dihadiri oleh hampir 2.000 mahasiswa, menciptakan suasana penuh antusiasme dan harapan. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo memberikan motivasi kepada para mahasiswa untuk tidak hanya fokus pada pencapaian akademis, tetapi juga untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Ia mengajak mereka untuk membangun kerjasama yang harmonis di antara berbagai suku, ras, dan agama. Bekerja sama dengan semua bangsa, bekerja sama dengan semua agama lain, bekerja sama dengan semua suku, semua ras, karena kita memiliki cita-cita dan kepentingan yang sama. Kita ingin mencari hidup yang baik di dunia ini. Hidup yang baik di dunia ini artinya hidup yang lepas dari ketakutan, lepas dari ancaman. Kita harus menjaga kondisi keadaan perdamaian, karena yang paling utama kita harus menjaga keamanan dan keselamatan seluruh umat. Keselamatan kita sendiri, keselamatan keluarga kita, keselamatan masyarakat kita. Hanya dengan itu kita bisa meraih apa yang menjadi cita-cita setiap manusia, yaitu hidup dengan aman, hidup dengan baik, hidup menjalankan kebaikan menurut ajaran agama kita masing-masing. Prabowo juga menekankan pentingnya pendidikan dan kerja keras dalam membangun bangsa. Ia mengakui bahwa belajar di negara orang bukanlah hal yang mudah. Namun ia berharap para mahasiswa dapat memberikan yang terbaik bagi rakyat dan negara. Tidak gampang sekolah di negara orang, jauh dari keluarga. Saya percaya saudara tabah, teguh, dan teguh, tegar menghadapi kesulitan-kesulitan. Selamat belajar, selamat berjuang, Duta Besar, atase pendidikan. Pantaulah keadaan anak-anak kita yang punya kesulitan, ya. Saudara-saudara, nanti saya akan minta laporan dari Duta Besar, ya, kondisi mereka dan bagaimana kita bisa lebih membantu mereka di sini. Lebih jauh, Prabowo mengingatkan akan pentingnya tekad, ketekunan, dan kerja keras dalam menuntut ilmu untuk kemajuan bangsa. Ia mendorong mahasiswa untuk mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh besar yang menjunjung tinggi nilai inklusivitas, persatuan, dan toleransi. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa-mahasiswi, tentunya selalu saya menyampaikan hal ini karena saudara-saudara adalah bagian dari masa depan bangsa Indonesia. Kalian adalah anak-anak kita yang akan meneruskan perjalanan bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena itu sangat penting saudara-saudara belajar dengan baik, belajar dengan tekun, belajar dengan benar. Dan saya berterima kasih, saya bersyukur saudara-saudara memilih belajar di Universitas Al-Azhar, universitas yang sangat bersejarah, universitas Islam yang mengajarkan pelajaran Islam yang damai, pelajaran Islam yang sejuk, pelajaran Islam yang moderat, pelajaran Islam yang tidak mengajarkan kebencian, pelajaran Islam yang tidak mengajarkan saling mencari kesalahan, tapi saling mencari titik-titik temu. Prabowo juga mengingatkan mahasiswa untuk terus menghormati keberagaman, baik di dalam maupun di luar negeri. Ia mencontohkan sosok Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia,
yang dikenal sebagai tokoh Muslim yang mampu merangkul semua kalangan di Indonesia. Gus Dur, saya kenal dekat Gus Dur. Gus Dur pemimpin Muslim, ketua umum Nahdlatul Ulama, datang dari keluarga syekh besar kita, keluarga Tebu Ireng. Tapi beliau pemikirannya sangat luas, beliau jiwanya sangat baik, beliau merangkul semua. Beliau menjadi tokoh, saya kira tokoh Muslim yang sangat terkenal sebagai tokoh inklusivisme, tokoh yang melindungi semua minoritas. Beliau pemimpin Muslim yang sangat dicintai oleh minoritas-minoritas lain. Saya ingat salah satu langkah-langkah beliau waktu ada ancaman terorisme, ada gereja-gereja yang mau dibom. Beliau memerintahkan anak buah beliau dari Ansor, dari Banser untuk menjaga semua gereja, menjaga semua vihara, menjaga semua pura, menjaga semua kuil. Ini sesuatu yang membesarkan hati, ini yang membanggakan kita. Mungkin jarang di dunia ada pemuda-pemudi Muslim pada saat hari Natal, pada saat Tahun Baru, pada hari-hari besar minoritas, berdiri di depan tempat ibadahnya agama lain, menjaga supaya umat agama lain beribadah dengan tenang di tempatnya mereka Muslim-Muslim, pemuda Muslim yang menjaga di luar. Ini leadershipnya Gus Dur. Ini contoh yang luar biasa, dan itu pun pernah saya tiru. Sewaktu memang Gus Dur sudah tidak ada, saya memimpin partai saya. Waktu itu ada lagi ancaman-ancaman bom kepada gereja. Saya juga perintahkan pemuda-pemuda pengikut saya di Partai Gerindra untuk menjaga di kota masing-masing semua tempat ibadah agama lain. Kita yang jaga, mereka yang beribadah. Ini contoh, dan itulah kenapa Gus Dur ini sangat dihormati. Walaupun beliau menjabatnya sebentar, tapi beliau masih sampai sekarang dihormati, dan beliau akhirnya sekarang diusulkan menjadi pahlawan nasional bangsa Indonesia. Dengan semangat yang membara, Prabowo berharap para mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai positif bagi bangsa dan dunia.